motor, dan si Bang Satrio ini juga bawa motor. Jadi ya gue numpang Bang Satrio, kalau lu satuin sama si David ini. Hello guys, welcome back. Aku gabut banget guys. Sepertinya sebentar lagi Bang Dery bakal live gitu. Ini aku recording beberapa jam sebelum Bang Dery live ya. Cuman ya karena sambil menunggu Bang Dery, mending aku nonton Bang Dery dulu gitu. Nonton apa nih? Ini nggak ada recommended dari kalian juga, tapi aku bakal nonton kayak recommended kalian yang penyesalan dan lain-lain. Tapi aku pengen coba nonton yang ini gitu. Gagal beli HP. Kenapa aku pilih ini? Karena keponakan gue gagal beli HP dan dia stres aja. Maksudnya guys, Beli HP. beli HP. HP. Tuh, emangnya HP jualan HP? Ternyata jual dong. Buat apa kita beli HP? Apakah buat Nelpon, ngobrol sama teman kita, buat belajar biologi? Ya, apa biologi dong. Mau ceritain tentang pengalaman gua gagal beli HP. Dan dari judul videonya aja lu mungkin mikir gitu, Daryl, gua tahu hidup lu penuh kegagalan, tapi gimana caranya? How gitu seorang manusia bisa gagal beli HP? Oke. Jadi ceritanya agak panjang. Benar coy. Semuanya berawal dari pas gue SMP. Waktu SMP tuh ya, gue tuh belum dibolehin pasang internet dan juga belum dibolehin punya HP sama orang tua gue. Setiap kali gue minta pasang internet atau beli HP, pasti orang tua gue jawabnya, enggak, nanti aja, tunggu butuh. Nggak bisa. Gue juga dulu nggak ngerti gitu gimana caranya gue hidup tanpa HP dan internet selama 13 tahun. Soalnya kalau misalkan sekarang ya, internet gua mati buat 5 menit aja ya. Apa tujuan hidup? Masa gua gimana ya? Kenapa gua cuti buat YouTube ya? Aduh gila, goblok banget. Jadi kalau misalkan lu udah nonton video gua yang ini, lu mungkin tahu gitu. Aku baru kalau nonton tadi. Gua nggak dipasangin wifi sama orang tua gua tuh dikasih ini. Dan buat adik-adik yang lahir setelah penjajahan Belanda dan nggak tahu ini benda apaan, ini tuh namanya modem. Gunanya apa? Kalau misalkan kalian nggak punya wifi, tinggal colokin ini ke laptop atau PC, terus isiin kuota dan nanti kalian bisa akses internet. Wow. Dan ya, gua mau kasih tau dulu. Wifi portable aja. Sebenarnya punya dendam pribadi sama nih modem. Gua nggak bakal sebut nama brandnya apa, tapi gua yakin banget toko HP yang ngejual nih modem ke gua, Gallery itu Brand pasti X. dapat nih modem dari ngerampok musim sejarah gitu. Ini tuh pasti modem yang dipakai sama orang-orang Mesir kuno buat nge-push rank gitu. Kayaknya. Ya, pokoknya intinya nih modem lelet lah. Daryl, kok yang lu bahas sama title videonya nggak nyambung? Setelah gua menderita pakai nih modem selama 2 tahun lebih, tiba-tiba gua dapat SMS gitu. SMS-nya masuk ke modem by the way. Modem colok ini bisa modem terima colok. SMS kalau misalnya lu nggak tahu. Iya. Gue juga nggak tahu kenapa ada fitur buat SMS buat modem, tapi ini tuh SMS-nya kayak gini. Pelanggan, nama brand, terima kasih telah menggunakan produk kami. Sebagai rasa terima kasih kami untuk pelanggan lama. Ya sering. Aku masih sempat, kalian mungkin nggak sempat untuk ya. pembelian HP X dari brand kita. Iya. Nah, ini brand juga ngejual HP gitu. Tinggal tunjukkan pesan ini ke galeri brand kita untuk mengklaim diskon berlaku sampai minggu depan. Dan abis gua ngeliat SMS itu tuh ya, gua langsung nggak ngapa-ngapain. Kayak lu tau gak sih SMS penipu gitu yang masukkan nomor dan pin rekening Anda ke sini, dapatkan 1 rumah, gratis Scam. istri, 17 anak, datang dalam berbagai pilihan warna, baterai dijual per piece. Ya, pokoknya scam-scam yang kayak gitulah. Ya, makanya gua nggak percaya. Sampai beberapa hari kemudian, teman gua datang ke rumah gua buat main dan gua tunjukin SMS-nya ke dia. Gua bilang kayak, ini gua dapat SMS dari scammer gitu. Tapi pas ngelihat SMS-nya, teman gua malah bilang, Daryl, ini bukan scam ego. Abang gua juga udah lama pakai brand ini. Terus dia bulan kemarin beli HP, dia pakai diskon ini. Lu juga beli ego, sayang lu. Diskonnya gede ini, tinggal 2 hari doang lagi. Sayang banget. Oke, bener. Aku baru tahu aja Abis bener. temen gua bilang kayak gitu tuh, gua sedikit bingung gitu. Emang Soalnya ada? meskipun Aku nggak diskonnya tahu. gede ya, dari 1,5 juta jadi 300 ribuan doang, tapi ya gua tetap nggak ada duitnya gitu. Gua jadi minta ke orang tua gua duit 375.000 buat beli HP-nya. Dan lu tahu apa kata orang tua gua? Mana ada Nggak HP? boleh, tunggu butuh aja. Dan iya, orang tua gua nggak salah sih. Gua tuh sebenarnya cuma pengen HP buat main COC sama temen gua, terus ya biar keren aja gitu di sekolah. Soalnya teman-teman gue yang lain pada punya HP. Tapi selain itu, orang tua gue juga nggak percaya gitu sama diskonnya. Mereka bilang tuh, gue cuma dibohongin gitu sama orang. Dasar emang sinis banget. Masa sama diskon aja nggak percaya? Gila, parah banget.
Tapi ya besoknya, hari terakhir Rifkonnya by the way, bapak gua tiba-tiba berubah pikiran. Dia datang ke kamar gua, ngasih gua 400.000, terus bilang, kalau masih mau beli, ya beli. Tapi jangan sampai duitnya hilang. Kalau misalkan disuruh pulang, terus balik lagi besok, jangan mau, oke? Pak, anakmu gak segoblok itu. Jadi ya, abis gua ambil duitnya, gua telepon temen gua, pakai telepon rumah. Terus minta dia nganterin gua buat beli HP-nya. Gua akhirnya datang ke tempat les temen gua, naik angkot, dan nyampe di sana tuh, gua di tempat parkirnya ada temen les dari temen gua ini, dan dia bilang dia mau ikut juga. Gua nggak terlalu kenal sih sama orangnya, tapi kita satu sekolah. Cuman dia 10 tahun di atas gua, jadi ya kita sebut aja nama palsunya Satrio, Bang Trio. Kenapa gua kasih namanya kayak gitu? Ya, lu tonton videonya sampai habis, mungkin nanti lu bakal mengerti. Temen gua katanya namanya David, dia bawa motor, dan si Bang Satrio ini juga bawa motor. Jadi ya gua numpang. Bang Satrio, kalau lu satuin sama si David ini, soalnya gua nggak bisa naik motor. Pit, lu jadi tahu kan galerinya di mana? Enggak sih, yang beli HP-nya tuh abang gua, bukan gua. Gua cuma pakai diskonnya aja sih. Berita baiknya, kita cari lokasi galerinya di Google dan ada banyak ternyata. Jadi ya kita pilih yang paling dekat. Dan berita buruknya, lokasi galeri yang paling dekatnya tuh sedikit kurang dekat gitu. Jadi ya kita berangkat ke sana pakai Google Map. Ya gua sama si David sih yang pakai Google Map. Si Bang Satrio ini dia bilang dia mau pakai aplikasi lain gitu. Dia bilang tuh aplikasi ini tuh jauh lebih bagus gitu daripada Google Maps. Dan ya alhasil kita berangkat dari tempat les bertiga dan nyampe di galeri berdua. Wah, sama teman gua tuh ya nggak jalan sih, tapi ya udahlah ya. Gua masuk ke galerinya, gua beli HP dan hore tamat. Judulnya cuma clickbait, gua berhasil beli HP. Hahaha. Jadi gua masuk ke dalam galerinya, terus gua ngomong sama mbak-mbak yang jaga. Jadi mbak, saya mau beli HP. Oh, kalau diskonan itu nggak bisa dipakai di sini deh, harus di galeri pusat. Lumayan jauh sih deh dari sini. Tapi kalau misalnya dia mau beli di sini, ada loh model HP-nya, RAM-nya 1 GB. Bagus loh dia, storage-nya, baterainya awet udah gitu. Kita pun akhirnya keluar dari galeri soalnya ya akhirnya nggak bisa beli marketing, dan setelah banyak pertimbangan, gua sama teman gua akhirnya setuju mau jalan ke tempat galeri pusatnya gitu. Tapi ya kita masih belum bisa jalan. Kenapa? Karena ya kita masih nungguin seseorang gitu. Sampai sekarang dia belum nyampe. Dan ya kalau misalkan kita berangkat duluan kan jadi gak enak gitu. Jadi ya kita tungguin. Benar. Belum datang. 20 menit lewat, belum datang juga. 30 menit lewat, kita mulai khawatir. Kan ya takut dia kenapa-napa gitu di jalan. 40 menit lewat, kita coba telepon tapi nggak diangkat. Kita jadi tambah khawatir. 45 menit lewat, dia nyampe dan di tangan kirinya udah ada es doger dan di motornya udah ada pisang goreng. Dia jajan, men. Gua kira lu pada udah beli HP-nya. Mau pisang goreng nggak? Akhirnya berangkat lah ya ke galeri pusatnya, jaraknya tuh lumayan jauh dan udah sekitar jam 5 sore gitu. Dan jadi ya kita agak buru-buru. Tapi penderitaan gua belum selesai. Waduh, karena si Bang Satrio ini, dia tuh waktu di jalan naik motornya tuh sedikit kurang sayang nyawa gitu. Lu kan bisa naik motor, Der. Mau gua ajarin nggak? Gampang loh, tinggal rem lepas gocek, rem lepas gocek gitu loh. Terus gak lama kemudian dia nabrak mobil orang. Woi anjir, beneran dong sih, kayak nyenggol tapi keras banget gitu, hampir jatuh dia. Ya nyenggol keras, kata lainnya nabrak sih. Tapi ya mobilnya tuh baret parah dan ya abis gitu tuh dia langsung diklaksonin kan ya sama mobilnya, terus diteriakin, "Woi, sini!" Dan aduh, sumpah gua tuh udah capek banget. Gua pas kayak gitu tuh rasanya satu sisi dari gua tuh pengen bilang gitu ke teman gua, "Pit, tinggalin gue." Tapi ya Gak boleh. Gua samperin kan ya si Bang Satrio ini sama temen gua, dan bapak-bapaknya tuh marah banget ke kita. Dan iya, marahnya ke kita, bukan ke Bang Satrio ini dong, ke kita. Kamu tahu gak harga mobil saya berapa? Hah? Ini saya benerin bisa jutaan, tahu gak? Kamu naik motor ada SIM gak? Kok anak kecil naik motor? Asal kamu ya. Mau saya panggil polisi biar motor kamu disita? Jangan pak,
Sini telepon orang tua kamu, harus ganti rugi pokoknya. Saya nggak mau tahu. Pokoknya tuh nih bapak-bapak. Jangan bilang ngeroceh uangnya sama dipakai gua, bayar gitu ya. polisi, Dan anjing. ujung-ujungnya bapaknya si Bang Satrio ini ganti rugi mobilnya bapak ini, dan abis setuju diganti rugiin juga. Ini tuh bapak-bapak masih ngeroceh gitu lama. Gue jadi takut gitu, toko galerinya tutup sumpah. Apalagi ini tuh hari terakhir diskonnya. Makanya anak-anak jangan naik motor jalanan, bilangin bapak kamu tuh. Dan ya kita abis itu langsung jalan gitu ke galerinya, dan ya Tutup. ini tuh udah jam 6 lebih gitu. Langitnya mulai gelap dan gua tambah panik gitu. Tapi ya pas nyampe di galeri, jadi Pak saya mau maaf deh, udah nggak bisa, udah tutup. Kalau misalkan ada yang mau klaim diskonnya datang besok lagi aja deh. Bukanya sampai jam 6 kok. Oke guys, makasih udah nonton. BTW gue lagi sakit gigi geraham gue ya. What the hell endingnya anjir. Oke guys, see you guys in the next video.